Itu pesawat khusus itu private jet itu. Bandara kecil itu bandara private juga. Orang itu konglomerat dari Singapura gamenya menyponsori sebuah pertandingan kompetisi di Solo. Kenapa kok tiba-tiba saya gitu ya, banyak orang bilang kenapa sih Roy Suryo sekarang jadi ahli pesawat gitu. Saya bukan ahli pesawat, enggak sama sekali. Harus dicatat dulu. Saya hanya orang yang punya kepedulian terhadap hal-hal yang berbau dengan teknologi itu. Karena kemampuan saya memang pada saat teknologi. Dan kasus pesawat itu sebenarnya diawali dari teknologi. Ketika pada tanggal 20 Agustus 2024 ada postingan dari Erina Gudono yang dia muat di Instastory-nya, di Instagram Story, yang dia muat itu adalah sebuah jendela oval. Itu awalnya. Jadi itu adalah dari media sosial. Tadi Bang Akbar memulai dengan bagaimana media sosial itu bisa berguna. Nah, foto itu kemudian menjadi perbincangan gara-gara apa? Gara-gara bentuk jendelanya itu bagi sebagian orang itu aneh. Kok nggak kayak pesawat biasa ya? Yang jendelanya adalah jendela biasa gitu. Kok ini oval besar? Nah, akhirnya beberapa teman gitu ya, kemudian nyelotek. Itu pesawat khusus itu private jet itu gitu. Private jet. Nah, mulailah di situ gunanya teknologi. Untuk kemudian, nah ini heboh jendela pesawat. Yang kemudian bentuk sayapnya dan jendelanya itu akhirnya itu ketemu itu adalah pesawat Gulfstream. Tipenya adalah Golf 650 IR. Extended range, berarti itu pesawat Gulfstream pun yang khusus yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri. Artinya itu pesawat baru bikinan tahun 2021, artinya baru 3 tahun. Dan menjadi menarik lagi setelah kita lihat nomor registrasi pesawatnya, November 588 Sierra Echo. Di mana November registrasi pesawat itu ternyata itu adalah pesawat private jet, not for public. Artinya pesawat ini tidak bisa disewa? Tidak bisa disewakan, tepat Mas. Pesawat ini tidak bisa disewakan dan milik private. Dan yang paling menarik juga, termasuk dulu Alvin Lee yang juga komentar ya, ketika beliau itu buka data-data pesawat, yang ketemu di situ adalah apa? Close, not for public. Heran. Itu yang kemudian membuat kita, saya, Mas Alvin, kemudian ada Mas Gary, yang pengamat penerbangan lain, itu juga kemudian kita coba deh kita buka. Kalau nggak bisa dibuka pakai aplikasi biasa, ya kita harus pakai aplikasi yang premium dong. Nah, kebuka semuanya ketika kita buka pakai. Artinya pesawat itu ternyata milik seseorang dari Singapura yang namanya Gang Ye, yang kemudian ternyata sekarang sudah dipindah tangankan atau didaftarkan dengan nama Bank of Utah. Jadi artinya kok aneh ya? Kalau didaftarkan atas nama bank, itu harusnya tidak kemudian masih dipakai sehari-hari pribadi. Nah, kemudian kita tertarik lagi. Oke, kita buka dulu ini data-data pesawat. Ketemulah yang menarik bagi saya adalah pesawat ini ternyata beberapa kawan tuh nggak nemukan pesawat itu ada di mana gitu loh sehari-harinya. Ternyata Mas, ini pun lebih menarik karena ternyata pesawat itu sehari-harinya dia tidak di Changi, tapi dia ada di bandara kecil namanya Seletar. Di Singapura. Bandara kecil itu bandara private juga. Itu semacam kalau di Jakarta itu bukan Cengkareng, bukan Halim, tapi semacam Pondok Cabe. Singkat cerita, pesawat ini milik pribadi tidak bisa disewakan. Tidak bisa disewakan. Dan kemudian ada orang Indonesia yang bernama Erina Gudono tadinya. Dan kemudian Erina kan istrinya Kaisang Pangarap. Yang lebih kemudian mendesak teman-teman netizen itu karena kan Erina kan flexing. Kemudian ketika dia sampai di Amerika, dia foto dengan stroller, kemudian dia foto dengan roti yang menurut sebagian orang itu rotinya bisa untuk makan 20 orang gitu ya harganya gitu. Ya itu terserah lah itu ya. Tapi artinya tidak pantas, apalagi jadwal kepergian mereka itu yang tepat sekali ketika kita lagi di jalan, Bang. Kita lagi memprotes ketika teman-teman mahasiswa rakyat Indonesia, para sivitas akademika, kita lagi nolak pembegalan yang ada di alumni kita di DPR gitu ya. Gitu. Ketika dulu ada keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 yang kemudian itu kita pikir itu reboundnya MK yang kemudian bisa MK kembali ke masyarakat, tiba-tiba mau dibegal oleh DPR khususnya Balik yang dia tiba-tiba dalam waktu sehari
1 kali 24 jam bisa membuat sebuah aturan yang itu tanpa tiba-tiba mau dibawa ke paripurna. Ya, dan dalam hal ini subjeknya adalah Kaisang. Betul. Artinya yang diuntungkan. Meskipun itu tidak. Nah, jadi kan ini kan sangat melawan rasa publik ya gitu. Di saat negara ini, rakyat ini sedang berjuang, gitu panas-panas kemudian diguyur dengan semprotan air gitu ya, water cannon gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang, kita awalnya kan taunya 2 orang yang sedang melancong ibaratnya gitu ke Amerika kok pakai private jet. Nah, kita bertanya-tanya, itu pesawatnya siapa? Kemudian, nah dari situlah teman-teman yang sekarang kita sebut sebagai private investigator, yaitu para netizen plus 62 ini bergerak. Menarik bergeraknya karena mereka mulailah dapatnya. Dan ini yang kita sebut sebagai data, Mas. Jadi teman-teman ini sekarang kita kayak kompak banget. Ada teman-teman yang ngumpulin data. Data itu nggak bisa berguna apa-apa, Mas. Kayak kalau kita tampilkan di Twitter gitu, celep udah, cuman foto aja. Nah, orang-orang kayak Pak Alvin Lee yang ahli gitu ya, Gary, kemudian aku juga itu fungsinya ada merajut data-data ini menjadi sebuah information. Dari information ini bisa menjadi knowledge yang berguna untuk bangsa ini. Nah, knowledge itu harusnya menjadi sebuah wisdom. Untuk apa? Untuk penentu kebijakan. Baik itu aparat atau untuk KPK atau yang lain. Kan ini kan belum sampai ke sana sebenarnya. Artinya masih seputar ini masih jadi knowledge. Nah, singkat kata adalah ternyata kita menemukan banyak sekali keanehan. Mulai dari rute pesawat itu, ya artinya kenapa pesawat itu kok tiba-tiba berangkat ke Amerika ngapain gitu ya. Oh, itu ada hubungannya dengan Erina yang mendapatkan beasiswa di University of Pennsylvania gitu. Nah, berarti rute itu pesawatnya berarti dari Jakarta ke Pennsylvania dong gitu. Nah, menjadi kemudian beberapa hari kemudian datanya muncul, data pesawat, kaget kita. Ternyata pesawat itu nggak langsung ke Pennsylvania, Mas. Pesawat itu dari Jakarta sempat refueling dulu di Bandara Kubu namanya, atau itu di Nagoya di Jepang. Dari situ kemudian pikir kita langsung ke Pennsylvania atau ke Philadelphia ya, karena nggak langsung ke Bandara Pennsylvania, nggak ada ke Philadelphia, tapi ternyata dia malah pergi ke Los Angeles terlebih dahulu. Kemudian erang di Los Angeles, artinya menginap di sana. Dari sana muncullah foto yang lain lagi. Di sana foto yang ketika mereka berdua itu lagi foto-fotoan di sebuah kayak festival apa gitu ya. Ada foto stroll, foto makan tuh di situ. Dari situ ternyata masih juga landing lagi di Las Vegas. Baru kemudian ke situ. Terus kita kan bertanya, ini anak ini mau studi ya, dapat beasiswa kok malah jalan-jalan. Nah, lebih menarik lagi setelah kita dapat data itu tadi, ternyata pemilik pesawatnya adalah Gang Ye, seorang konglomerat dari Singapura, termasuk orang terkaya nomor sekian di Singapura, yang dia punya perusahaan namanya Sea Limited. Sea Limited itu saya langsung ingat, ini kok kayak yang diresmikan bapaknya ya, Pak Jokowi itu pernah meresmikan perusahaan Sea Limited ini di SCBD di Jakarta gitu. Nah, berarti ini ada hubungannya. Jadi kalau dalam istilah teman-teman penggiat anti korupsi, ini sudah ada sudah ada trading in influence. Sudah ada pengaruh untuk menjadikan dia keterpengaruhan pengaruh gitu. Nah, artinya keterpengaruhan untuk dia bergerak gitu ya untuk bisnisnya. Dan kita cek lagi, baru kita muncul semua datanya. 2018 kita dapat data bahwa ternyata si Sea Limited ini sebagai holding dari perusahaan Shopee, kemudian induk perusahaan Garenar, dan juga induk perusahaan Free Fire. Saya jadi ingat karena dulu ketika tahun 2014 pasca saya selesai menyelesaikan tugas di Kemenpora, waktu itu saya sempat mempopulerkan sport baru Indonesia namanya e-sport. Nah, salah satu yang kemudian muncul namanya yaitu yang terkenal adalah Free Fire. Free Fire ini ternyata adalah di bawah Sea Limited. Dan 2018 Sea Limited ini atau dalam anak perusahaan Free Fire ini gamenya menyponsori sebuah pertandingan kompetisi di Solo yang kemudian itu diinisiasi oleh Kaisang, oleh Sang Pisang Arena gitu. Gede banget sponsornya ya gitu.